Jadi ini benar-benar collectors item yang sangat layak untuk diburu. Ini adalah kabin mobil keluarga yang benar-benar sangat racing, benar-benar sangat sporty. Di Ultimate M3, kalau saya bilang. Sudah M3 Touring dan speknya spek CS. Ini adalah mobil baru yang diluncurkan di GJAW 2025 dengan harga termahal, tapi juga salah satu yang paling luar biasa dalam hal spek serta kelangkaannya. Ini adalah BMW M3 CS Touring. Nggak pernah terbayangkan kan? Mobil estate atau BMW menyebutnya sebagai touring yang mestinya untuk plesir keluarga jalan-jalan tiba-tiba menjadi track weapon, mobil yang akan sangat-sangat memiliki performa tinggi di lintasan karena ini bukan M3 touring biasa, tapi ini adalah M3 CS touring. CS berarti competition sport dan mobil ini sangat-sangat track ready. Bahkan ketika dites di Nürburgring, mobil ini mencatatkan diri sebagai mobil touring atau mobil estate produksi massal dengan waktu tercepat. Tentu saja mobil ini mahal, sangat mahal. Kalau M3 Competition Touring biasa itu harganya di 2,7-2,8 miliar rupiah. Yang ini on the road hampir 3,9 miliar rupiah, yang artinya selisihnya sekitar 1 miliar rupiah dengan yang non CS. Tapi memang perbedaannya cukup kentara. Sekarang kita mulai dari mesin dulu. Mesin menggunakan konfigurasi yang sama, 3000 cc, 6 silinder dengan 2 buah turbo, yang kalau di M3 Competition menghasilkan tenaga 530 HP ya, yang setelah LCI. Di mobil ini menghasilkan tenaga 551 HP. Walaupun torsinya sama di 650 Nm, tapi karakter dari mesin ini lebih di putaran atas. Jadi benar-benar karakter racing. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 4 roda melalui sistem MX Drive, all-wheel drive-nya BMW untuk M, lewat transmisi otomatis 8 speed, yang bisa melesatkan mobil ini 0 sampai 100 km per jam dalam 3,5 detik. Dan tenaga mungkin naiknya nggak terlalu banyak, tapi Anda bisa lihat detail-detail lainnya di M3 CS untuk memperbaiki performa di sirkuit. Anda lihat ini ada strut brace yang sudah dirancang untuk meningkatkan rigiditas dari mobil ini. Kemudian kap mesin Anda bisa lihat full carbon fiber semuanya. Walaupun ketika kita tutup, itu carbon fibernya hanya diperlihatkan sebagian, yang lainnya dicat, tapi ini adalah full carbon fiber. Dan Anda bisa lihat carbon fiber di sekujur bodi mobil ini. Dari mulai depan, kemudian di belakang, dan nanti di interior kita juga akan lihat banyak sekali penggunaan dari carbon fiber. Nah, tapi uniknya untuk touring, walaupun ini udah model yang CS, tetap dia tidak menggunakan carbon fiber, berbeda dengan M3 dan M4. Ini kebetulan ada M3 LCI di sini yang atapnya sudah serat karbon. Dan kemudian perbedaan berikutnya adalah di grillnya ini. Anda bisa lihat walaupun bentuknya sama dengan M3 Competition biasa, tapi ini bolongannya lebih besar untuk memungkinkan angin masuk lebih deras untuk pendinginan yang lebih maksimal. Serta
Khusus untuk CS ini ada list berwarna orange kemerahan di sini dan ada emblem M3 CS. Serta lampunya, dia lampunya bentuknya sama dengan M3 Competition biasa, tapi khasnya CS DRL ini ketika lampu besarnya menyala, dari putih dia akan berubah menjadi warna kuning. Itu adalah ciri khas CS yang tidak ditinggalkan di M3 Touring ini. Velgnya khas CS. Velg model seperti ini bukan hanya ada di M3 CS Touring, tapi juga di M2 CS juga menggunakan velg dengan pola seperti ini. Untuk bagian depan 19 inci, bannya 275 dengan aspek rasio 35, sedangkan di belakang itu 20 inci dengan ban 285 aspek rasio 30. Tidak terlalu berbeda lebar ban depan dan belakang karena memang mobil ini all wheel drive, jadi depan juga membutuhkan traksi yang baik untuk menyalurkan tenaga buasnya itu. Di sini logo M3-nya sama, nah nggak beda sama situ. Malah di sini nggak ada CS-nya ya, hanya M3. Sedangkan kalau di M3 Competition ada competition-nya. Yang istimewa juga dari mobil ini adalah cat-nya. Jadi ada 4 jenis warna untuk BMW M3 CS Touring ini. Yang pertama ini adalah putih Dove. Keren sekali. Kemudian juga ada warna hitam, warna biru, dan warna hijaunya British Racing Green. Itu adalah warna eksklusif untuk BMW M3 CS Touring. Nah, ada satu yang menarik. Rem dari mobil ini belum menggunakan carbon ceramic brake untuk yang di Indonesia. Tapi dia tetap rem yang sangat besar dan rem yang sangat capable untuk di sirkuit. Ada alasan yang baik kenapa tidak menggunakan carbon ceramic brake. Jadi, carbon ceramic brake itu opsi yang sangat mahal di BMW M. Mobil ini harganya tadi seperti saya bilang hampir 3,9 miliar rupiah on the road. Itu lebih murah dibandingkan BMW M3 CS yang harganya 4,3 miliar rupiah. Padahal mestinya secara mobil ini adalah mobil yang lebih mahal. Itu hanya karena ada satu perbedaan option, yaitu carbon ceramic brake. Karena carbon ceramic brake itu menyedot dana bisa di kisaran 700 sampai 800 juta rupiah. Makanya BMW bisa menjaga harga mobil ini di bawah 4 miliar rupiah yang mungkin sekarang terkesan mahal sekali ya. Tapi ini adalah sebuah CS. CS selalu menjadi incaran kolektor karena harganya itu cenderung bertahan bahkan bisa meningkat. Apalagi CS itu selalu hadir sekali di setiap generasi, tidak pernah hadir 2 kali. Jadi nggak pernah M3 CS itu ada, kemudian ada faceliftnya, CS facelift itu nggak ada. Nah di BMW M3 Touring generasi terbaru ini keluar pada saat facelift dan udah hanya sekali ini saja keluar, tidak akan keluar lagi. Dan di Indonesia tidak sampai 10 unit mobil ini hadir dan dengar-dengar sudah tidak akan dimasukkan lagi. Hanya sekali saja, jadi ini benar-benar collector's item yang sangat layak untuk diburu. Bagasi tidak ada perbedaan dengan yang non CS, tetap lega, tetap praktis, walaupun kayaknya nggak ada deh kolektor mobil yang membawa mobil ini untuk liburan keluarga gitu, terlalu sayang. Kalau mau dipakai yang langsung aja di Mandalika gitu ya, buat track day untuk merasakan ke-CS-annya itu. Di belakang ini diffuser dengan full carbon fiber dan 4 buah knalpot asli ya, ini bener-bener bukan knalpot bohong-bohongan, knalpot asli sehingga benar-benar sangar. Ini mobil tuh terlihat lebar gitu ya dari belakang, dan bentuk touringnya ini entah kenapa menambah keeksotisannya. Kemudian di sini di CS juga ada ducktail di atas spoilernya dengan aksen berwarna orange kemerahan ini. Serta untuk mendukung performa di track, BMW juga tadi saya berbicara dengan orang produk dari BMW sudah merevisi suspensi dari M3 CS Touring ini supaya lebih capable dan lebih track ready. Artinya mungkin kalau bahasa awamnya ya mungkin lebih keras, tapi ya ini adalah sebuah CS. Kita tidak mencari kenyamanan dari sebuah BMW CS. Nah sekarang kita masuk ke dalam, sama seperti BMW modern lainnya, dia sudah bisa dibuka dengan menggunakan handphone saja. Nah ini barusan saya kunci, saya buka lagi, ini kita tinggal tempelkan. Jadi kita nggak perlu bawa kunci, tinggal di binding aja ke handphone kita,
dia sudah bisa membuka dan wow, kita lihat dalamnya. Ini adalah taburan carbon fiber di mana-mana, di dashboard, di konsol, di kursi. Ini kursinya adalah carbon bucket yang spesifik untuk CS. Anda bisa lihat ada nyalanya di sini CS. Kemudian ini juga pattern yang berbeda dengan orange kemerahan. Ada bolong di sini. Kemudian di sini ada tonjolan yang akan menjaga juga paha kita pada saat kita menikung kencang, nggak kemana-mana. Ini sebenarnya agak sedikit merepotkan kalau mobilnya manual. Untungnya CS tidak pernah ada manual, CS itu selalu otomatis sekarang. Jadi nggak akan ada masalah dengan tonjolan ini, malah akan membantu paha tidak bergerak dan bodi juga terjaga dengan sangat baik. Serta ini lebih tinggi dibandingkan bangku yang ada di M3 Competition Touring biasa. Jadi benar-benar ini bangku yang sudah sangat dekat dengan bangku balap sesungguhnya, tapi dia masih bisa di maju mundur, elektrik, bisa di naik turun. Bukan hanya belakangnya tapi depannya juga bisa naik turun dan dia juga bisa reclining elektrik. Jadi ini masih nggak yang ekstrim banget, masih cukup nyaman buat dipakai. Setir sekarang sudah full Alcantara. Ini tebal sekali, setirnya benar-benar mantap, tapi agak empuk gitu ya setirnya. Jadi wah, enak. Nah, M3 CS Touring memiliki bobot 15 kg lebih enteng dibandingkan M3 Competition Touring biasa. Itu tanpa carbon ceramic brake. Kalau dengan carbon ceramic brake dia lebih enteng bahkan sampai 40 kg. Salah satu yang membuat enteng adalah memang untuk yang di Indonesia ini tidak lagi memakai fitur ADAS. Jadi tidak ada yang namanya adaptive cruise control, lane keep assist, dan saya rasa itu langkah yang bagus. Karena apa? Kalau kita pasang option ADAS, satu, menambah berat, kedua, menambah harga, dan ketiga, nggak ada gunanya. Ini adalah CS. Digunakan di sirkuit, jadi benar sekali, tepat sekali keputusan BMW untuk tidak memakai sistem ADAS di sini. Tapi untuk entertainment sistemnya ini sudah yang terbaru, instrumennya semua ini sudah canggih sekali. Dia juga bisa dengan perintah suara dan dia juga dilengkapi juga dengan BMW Connected. Jadi ada sambungan internet di dalamnya yang bisa membuat beragam fitur-fitur canggih seperti membinding dengan handphone kita itu bisa terjadi karena ada sistem BMW Connected. Tapi secara umum kabinnya ini adalah kabin mobil keluarga yang benar-benar sangat racing, benar-benar sangat sporty di dalam ini dengan posisi duduk juga yang sangat ergonomis. Nah, kalau Anda beruntung Anda memiliki uang hampir 4 miliar rupiah untuk membeli mobil ini, maka inilah yang akan Anda nikmati dengan kecepatan yang benar-benar buas, tenaga yang datang terus-menerus, tapi mobil ini juga masih memiliki kepraktisan. Itu semua yang Anda dapat. Tapi kalau Anda tidak punya uang sebanyak itu dan ingin menikmati M3 CS Touring, bisa. Caranya adalah Anda tinggal berteman dengan yang punya mobil ini. Dan biasanya kalau misalnya Anda teman, kemungkinan besar juga Anda duduk di belakang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana POV dari teman pemilik M3 CS Touring ini. Oke, yang pertama Anda mendapatkan space yang masih cukup lega ya, karena ini adalah M3 Touring. Kemudian bangkunya juga cukup nyaman, nggak empuk ya, tapi jangan empuk karena ada kemungkinan Anda ketika naik mobil ini tuh diajak track day oleh si pemilik mobil ini. Tapi Anda mendapatkan pemandangan yang sangat indah di belakang. Lihat ini, bolongan-bolongan di kursinya. Ya walaupun mungkin kalau ada teman Anda ya, ini bolongan ini akan ngelihat badan teman Anda ya. Tapi bentuk kursinya ini sangat-sangat menawan, full carbon fiber. Dan ini legroom juga masih cukup lega, headroom juga saya tingginya 177 cm, nggak ada masalah sama sekali duduk di sini. Seatbelt tentu saja pasti ada
garis-garis khas M. Tapi yang tidak ada di M3 Competition adalah jahitan merah ini. Ini adalah standar di M3 CS Touring. Ada satu lagi. Jadi dari belakang ini baru kelihatan. Tadi saya pas di depan malah nggak kelihatan. Ini ada tempat penyimpanan di konsol tengah ini yang berbeda dari M3 Competition Touring biasa, serta ada bantalan untuk mungkin untuk sandaran tangan, tapi ini khas CS karena ada emblem CS-nya. Dan di tempat penyimpanan ini juga ada USB-C slot, sedangkan di konsol tengah bagian depan ada wireless charging. Ini adalah mobil salah satu yang paling spesial yang dipamerkan di GJAW 2025. Di Ultimate M3, kalau saya bilang, sudah M3 Touring dan speknya spek CS. Yang itu artinya Anda bisa pakai mobil ini untuk sehari-hari masih bisa. Walaupun mungkin tidak senyaman M3 Competition, tapi masih bisa dengan kepraktisan yang lega. Mau Anda bawa track day, sangat capable. Nggak hanya di Mandalika, Anda mau bawa ke Nürburgring juga dia akan menjadi estate yang paling kencang. Atau bisa juga Anda simpan sebagai koleksi. Karena M3 CS Touring generasi ini ya sudah hanya akan keluar sekali ini saja, tidak akan ada lagi LCI-nya, perbaikannya lagi, hanya keluar sekali. Dan Indonesia tidak sampai 10 unit dan dengar-dengar sudah hampir habis unitnya. Wow, harga yang mahal tapi sepadan dengan eksklusivitasnya, dan siapa tahu di masa depan mungkin saja harga jualnya lebih mahal daripada harga barunya. Only time will tell. Tapi untuk sekarang sekian dulu reviewnya. Nggak yakin saya bisa dapat mobil tes M3 CS Touring ini. Tapi sekian dulu review first impression-nya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com, serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store. Dan bagi Anda yang ingin melihat langsung mobil ini, silakan langsung ke booth BMW di GJAW 2025. Tapi jangan harapkan ada unit test drive-nya. Setidaknya Anda bisa melihat langsung sebelum ini akan dibagikan ke para pemiliknya, dan mungkin Anda akan sangat jarang sekali melihatnya di jalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.